Hatta udah mengkritik tentang itu. Makanya pasal itu ada toh, usaha bersama. Nah, Omnibus Law itu misalnya usaha bersama apa enggak itu? Pajak ini untuk infrastruktur macam jalan tol, maka perusahaan-perusahaan infrastruktur pasti sehat dong. Harusnya sehat. Keadaan-keadaan sekarang dan dulu itu selalu berulang gitu ya Gus ya. Sejarah itu selalu berulang ya. Polanya yang enggak, sejarah enggak berulang, Theo. Polanya. Okay. Sejarah enggak berulang. Kalau ya, misalnya ini enggak mungkin berulang besok. Polanya yang berulang. Hanya pola. Nah, cara kita itu adalah belajar membaca pola itu. Yang ideologi Pancasila itu. BPIP bukan Gus? Bukan PDIP itu. Oh, BPIP. Apa? BPIP. Paling enggak lembaga itu misalnya memfilter ini undang-undang sesuai dengan dengan Pancasila apa enggak sih? Halo Sobat BKN, selamat datang di podcast Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. 12 Agustus adalah hari kelahiran Bung Hatta. BKN PDI Perjuangan merayakannya dengan Pekan Bung Hatta. Saya, Grate Utama, tentu saya tidak sendiri ya di sini. Saya ditemani oleh penyiar radio kesayangan saya dulu, waktu saya tinggal di Bali. Ya kan, Vi? Oh, jadi sempat tinggal di Bali ya? Ya, 76 jam lebih tepatnya study tour sih. Makasih risetnya, tapi karena tadi udah di-mention sama Theo, ini menjadi minggu yang sangat penting ya. Sangat penting sekali. Sangat penting. Betul sekali. Makanya di podcast kali ini tamu kita juga sangat penting untuk merayakan kelahiran Bung Hatta, salah satu pahlawan nasional dan juga proklamator. Ya, betul sekali, Ovi. Kalau udah membahas masa lalu saya sebenarnya agak nggak mau ya. Waduh, tapi masa lalu ya. Masa lalu yang ini kita langsung aja bakal ngobrol dengan orang yang tepat. Telah hadir yaitu Muhyiddin M. Dahlan. Kita biasa panggilnya Gusmu. Halo Gusmu. Halo Gusmu. Oh, pakai tepuk tangan dulu. Sudah di-present kalau udah di-present. Okay. Gimana? Ngomong apa nih? Sehat kan? Kita harus tanya kabar dulu kan? Betul. Halo Gusmu. Apa kabar Gusmu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Vivi, lo tau nggak Vi? Apa tuh? Gue itu sebenarnya sama Gusmu itu sohib banget tau. Kenapa tuh? Waktu di Semarang itu soalnya saya menjadi pengurus Sarekat Islam Afderling Semarang. Tanya Gusmu kalau nggak percaya. Gimana, boleh konfirmasi Gus? Tahu saya itu takmir masjid. Masjidnya Muhammadiyah di Donggala gitu kan. Salah berarti saya. Mohon maaf Gusmu. Salah orang ya, gimana nggak salah ya, dia lokasi aja suka salah kan. Dan saya tinggal di Bantul. Berarti bukan di Semarang ya Gus? Bukan di Semarang, saya di Bantul. Di pabrik gula Madukismo. Siap. Yang didemo oleh Sarekat Islam 1918. Malah yang demo besar pertama kaum buruh itu. Pabrik gula Madukismo Bantul. Ini kita udah bagaikan ketawa ya. Iya. Tapi ngebahas soal ketawa biar awet muda kata Theo. Betul sekali. Jadi ada istilah dari pepatah Cina tuh Gus. Apa? Mensana in corpore sano. Apa itu? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kita dapat olimpiade berapa ini? Berapa emas? 2 ya? Baru 2 sama 1 perunggu. Tapi kita nggak bahas emas, karena kalau bahas emas keingetnya tiba-tiba adalah uang. Kalau ngebahas uang tiba-tiba ingetnya adalah ekonomi. Betul Bukan sekali. ekonomi rumah tangga saya, tapi ekonomi bangsa aja yang mau kita bahas. Nah, karena tentang Bung Hatta nih, Bung Hatta ini kan selalu identik juga dengan julukan Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Ide-ide itu selalu muncul ya, terutama tentang ekonomi kerakyatan. Bagaimana Gusmu melihat hal tersebut? Opi, masih ingat pelajaran PPKN dulu. PPKN. Ketahuan generasinya loh. Kalau saya PMP saya. Pendidikan Moral Pancasila. Ingat pasal 33. Ayo Luffy. Ya ampun. Undang-Undang Dasar 45 itu loh. Lulusnya kapan? Di tesnya sekarang. Pasal 33 itu loh kan. Perekonomian itu disusun berdasarkan nantilah di Google ya. Ya. Nah, pasal 33 itu disebut pasalnya Hatta itu. Jadi itu isi kepala Hatta itu ada di pasal itu. Sebagai usaha bersama istilahnya dia. Nah, itulah Hatta di situ. Ada di Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal 33 itu.
Jadi kalau orang nyebut pasal 33 itu mesti Hatta itu. Mesti 12 Agustus itu. Gitu. Oke. Langsung ini ya, karena sebenarnya kita diam ini karena kita mengingat pasal 33 bunyinya apa ya? Betul sekali. Pasal 33, oke. Baru kita akan merefleksikan itu dengan ternyata sosok Bung Hatta yang ada di sana. Ternyata sosok Bung Hatta ternyata ya. Oke. Konsep ekonomi yang digaungkan oleh Bung Hatta itu kan adalah berasaskan pada kekeluargaan nih Gus. Keluarga yang di sini itu dari bapak ke anak, dari bapak ke mantu, atau dari bapak ke anak lalu ke cucu. Saya Gus, saya kan Genji nih, butuh penjelasan nih Gus. Diringkas aja Theo. Keluarga berencana maksudnya. Enggak toh? Bukan. Keluarga berencana enggak? Bukan. Jadi usaha bersama, artinya itu dibangun oleh rakyat gitu kan, bukan oleh segelintir orang gitu. Nah, untuk membaca seluruhnya itu gitu, maka kita harus membaca Daulat Rakyatnya Muhammad Hatta. Oke. Karena seluruh ide dari pasal 33 itu ada di tumpukan tulisannya tahun 30-an. Ngumpul semua di situ. Itu tebal sekali kalau dikumpulkan itu 3 jilid. 3 jilid Gus. Daulat Rakyat itu. Jadi konsep ekonominya di situ. Yang melawan konsep ekonomi oligarki, kaum ningrat, autokrasi, dia lawan semua itu. Melawan itu. Makanya usaha bersama kekeluargaan itu. Usaha bersama. Jadi semangat keluarganya dan usaha bersama itu. Dalam bahasa nomenklatur kita disebut koperasi. Tapi bukan koperasi simpan pinjam itu ya dia pakai. Nah itu dia. Kebanyakan soalnya kan koperasi itu mindsetnya adalah simpan pinjam. Apalagi sekarang tentara juga berkoperasi tuh. Padahal koperasi itu anggotanya kan nggak boleh dibatasi tuh. Iya betul. Siapa aja boleh masuk. Betul. Sekarang dibatasi. BUMN punya koperasi sendiri. Nah itu bukan koperasi yang dibayangkan oleh Hatta itu. Itu koperasi palsu itu. Jadi memang koperasi yang ini ya Gus ya, tersentral gitu ya. Semuanya ya ikut koperasi gitu ya. Jadi koperasi yang seperti taman istilahnya dia. Kalau dulu Ki Hajar Dewantara itu punya taman siswa, taman bermain. Koperasi itu seperti sekolah juga, seperti taman bermain itu, tapi isinya adalah koperasi itu. Jadi seluruhnya akan muncul semuanya, masyarakat yang mengelola itu. Negara itu hanya sebagai fasilitator gitu. Tapi ada asal usulnya kenapa dia begitu gitu kan. Karena dia menentang sekali apa yang disebut dengan kapital kolonial itu. Kamu jangan terperangah ya. Yes, saya benar-benar membayangkan bagaimana konsep yang dulu ternyata kalau misalnya kita lihat, karena saya kan lahirnya di zaman sekarang, bukan zaman yang dulu dibayangkan oleh Bung Hatta. Ini kita semacam gagal ya untuk mewujudkan mimpi itu berarti Gusmu. Jadi Hatta itu menyingkat sejarah ekonomi kita itu. Jadi masuknya ekonomi kita itu kata dia, itu kan dibawa oleh kolonial. Namanya VOC. VOC itu perusahaan. Oke. Atau dalam bahasanya Hatta itu adalah kaum saudagar. Jadi istilahnya dia punya istilah sendiri namanya kaum saudagar itu. Nah, kaum saudagar itu agar dia bisa punya kekuasaan, kan nanti dibajak nanti kan, ada bajak laut segala macam itu, maka dia bawa tentara. Lama-lama di situ berubah menjelma menjadi militer. Jadi Hatta itu melihat bahwa kapital kolonial itu adalah, kata dia, itu adalah kaum saudagar yang menyaru jadi militer. Atau dalam bahasa saya sekarang itu adalah saudagar berseragam. Saudagar berseragam. Atau lebih konkret lagi tentara berdagang itu. Oke, siap. Ada muncul ke sana ini Theo. Makanya pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Tapi ini kata Hatta loh ya. Apa yang disebut dengan ekonomi ala kaum majikan ini. Makanya disebut dengan apa istilahnya ya? Tentara yang membackingi perusahaan. Pernah dengar toh? Jangan pura-pura. Pernah dengar toh? Pernah nggak dengar? Yopi. Saya boleh no comment. Oh no comment, oke. Saya aja yang aneh ya. Oke. Lu semua aja yang komen. Jadi backingan itu ada sejarah panjangnya. Itu cara kolonial. Dan Hatta mengatakan itu di Daulat Rakyat nomor 7 tahun 31. Dia udah ngasih kenyataan. Ini loh kapital kolonial itu. Modelnya kayak gitu. Dan kita tidak mau yang kayak gitu. Kita ingin mencapai apa istilahnya dia itu.
ingin mencapai Indonesia merdeka sama dengan Soekarno kan? Kita ingin mencapai Indonesia merdeka tapi tidak dengan cara begitu. Kita melawan namanya kapital kolonial itu. Ekonomi ala kaum majikan gitu. Apa itu ekonomi ala kaum majikan itu? Nah, kita harus membaca Daulat Rakyat itu. Di situ ada definisinya, ada penjelasannya yang sangat panjang gitu kan. Oleh tokoh kita ini namanya Muhammad Hatta. Jadi pengaruh kolonial kapital di Indonesia itu harus diputus oleh sebuah proyek besar disebut dengan Indonesia Merdeka. Makanya disebut jembatan emas toh. Harus diputus oleh revolusi itu, nggak boleh nggak. Hanya revolusi bisa memutus itu. Benar bahwa pernah diputus, tapi kemudian saya nggak tahu muncul lagi apa enggak. Saudagar apa tadi? Berseragam atau tentara pedagang. Jadi itu bukan hal yang datang tiba-tiba yang kayak gitu, enggak. Itu masalah karakter berpikir lama jauh sekali. Berapa tahun tadi? Ketika ditulis ini? Coba. Ini 2024 ya? 2024. Ini tahun 31 ditulisnya. Tahun 31. Berapa tahun yang lalu? Hitung dong. Wah, banyak Gus. Tapi belum 100 tahun. Iya. Oke, belum 100 tahun. Itu postur kapital kolonial itu yang ditentang oleh itu. Jadi kalau masih ada sekarang yang begitu, gampang tahu jawabnya tuh. Hatta sudah mengingatkan. Itu satu Hatta itu. Kalau tadi kan saya sendiri sebagai generasi yang hidup sekarang mungkin hanya mendengar cerita-cerita bagaimana sosok Bung Hatta dengan mimpinya yang sangat luar biasa membangun ekonomi kerakyatan. Kalau sekarang di zaman sekarang nih relevansinya seperti apa? Saya sendiri belum merasakan ekonomi mestinya rakyat itu yang kerakyatan. berdagang toh. Mestinya rakyatnya yang berdaulat toh dalam ekonomi. Bukan orang berseragam. Jadi sekarang kalau misalnya kita tarik dengan sekarang orang berseragam yang ungkapkan aja. Ungkapkan aja. Nanti saya yang validasi ya. Tapi lewat Hatta dong, bukan saya no. Betul. Jadi begitu mungkin bisa dibilang atau seperti itu. Atau ada ungkapan Hatta yang mungkin bisa membantah atau ungkapan Hatta yang membenarkan hal itu memang terjadi. Jadi yang harus berdaulat ekonomi itu rakyat, bukan kaum hartawan. Oke. Atau kaum majikan gitu. Itu yang diinginkan oleh Hatta. Hatta udah mengkritik tentang itu. Makanya pasal itu ada toh, usaha bersama. Nah, Omnibus Law itu misalnya usaha bersama apa enggak itu? Kekeluargaan apa enggak itu? Kalau kekeluargaan, kenapa misalnya tiba-tiba ketika itu diadakan itu aliansi masyarakat adat itu ngamuk-ngamuk? Berarti nggak dipanggil tuh. Padahal mereka lah rakyatnya itu. Nah, pertanyaan kemudian, siapa rakyat? Nah, Soekarno punya definisi yang eksplisit tentang rakyat. Wah, siapa itu? Kaum tani melarat. Kaum tani melarat. Atau yang disebut dengan ini loh. Coba apa bacanya? Teo, ya Teo. Marhain. Coba, baca coba. Baca Teo. Kaum Marhain, bukan begitu Gus? Iya coba. Kaum Marhain inilah majalah kamu, kata Bung Karno gitu ya. Soekarno toh, Iya. pakai soe di situ. Soekarno. Kalau 47 nanti udah pakai su. Soekarno 47 ya 47 pakai su. Ini masih soe toh. Ini loh Marhain ini loh. Siapa itu Marhain? Itu adalah petani yang melarat. Dan Hatta juga memakai kata Marhain. Jadi mereka ini 11-12 ketika bicara tentang petani. Itu disebut dengan rakyat itu. Jadi kalau begitu ekonominya selalu mau bikin apa aja itu harus memperhatikan kaum ini. Oke. Kaum Marhain ini. Nah, pas misalnya bikin Kofi tahu Omnibus Law? Pernah dengar? Pernah. Kita ini di BKN tuh. Iya dong. Punya PDIP tuh. Jadi nggak enak ini. Saya juga nggak enak. Saya kan tuan rumah, saya kan tamu. Tamu, doang. betul. Tapi nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Apakah pernah dipikirkan orang-orang ini, gitu, kaum Marhain ini, yang ada di pinggir-pinggir hutan itu loh, ketika menyusun itu, loh, bahwa ini usaha bersama berdasar atas kekeluargaan itu loh, pasal 33 itu, pernah diingat nggak itu? Ini loh kaum Marhain ini, atau petani melarat dalam bahasa Soekarno itu.
siapa aja sebenarnya kaum marhaen ini. Nah, menarik definisinya Soekarno. Termasuk kemungkinan Ovi juga dapat. Orang yang punya alat produksi tapi tetap miskin. Punya alat produksi tapi tetap miskin ya Gus. Misalnya kita punya laptop tuh untuk berproduksi gitu ya. Freelancer itu loh. Kan dia punya alat produksi. Iya. Kalau buruh enggak, alat produksinya adalah kaum hartawan, kaum majikan itu. Betul. Mereka nggak punya alat produksi, tapi ada orang yang kayak freelancer konten apa ya? Konten kreator itu punya mereka laptop sendiri, punya wifi sendiri, punya pulsa sendiri, tapi tetap miskin, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya itu, dan terancam terlikuidasi dari kehidupan gitu. Mereka itu masuk dalam definisi Soekarno, itu masuk marhaen. Insinyur masuk mereka tetap, semuanya masuk. Percetakan masuk, yang nyetak buku itu loh. Kameramen masuk, apalagi freelance loh. Yang pesta-pesta itu loh, ada itu. Kameramen pesta itu ada. Itu masuk marhaen namanya itu. Jadi bukan hanya petani dalam definisi Soekarno, itu ada di sekitar edisi nomor 7 kalau nggak salah pikiran rakyat. Saya nggak hafal. Itu yang disebut rakyat itu. Jadi makanya orang bilang ada paslon kemarin tuh ya, presiden kemarin. Yang mana nih Gus? Kita pengen keadilan sosial itu loh. Oh. Ngerti toh? Itu utopia. Utopia? Karena ada syarat-syarat yang nggak tercukupi. Oke. Ya kalau kita oligarki nggak mungkin dong keadilan sosial. Nggak mungkin. Memang diatur oleh segelintir orang gitu. Sementara Hatta inginnya itu adalah demokrasi, bukan autokrasi, bukan oligarki. Nah, pernah dengar kata oligarki Mbak Opi? Pernah. Tenang aja, tenang. Ya? Saya menyimak. 90 berapa tahun yang lalu? 94 tahun yang lalu, apa 93 tahun yang lalu itu. Itu Hatta udah pakai kata oligarki itu. Dan itu kita tidak kata dia, kita tidak akan pakai kekuasaan macam itu. Model kayak itu nggak kita pakai. Model autokrasi juga kita nggak pakai. Ada nggak? Coba. Model autokrasi juga kita nggak pakai. Apa itu model autokrasi? Standenstaat atau Dewan Perwakilan Ningrat itu loh, atau raja atau feudalisme kayak Jogja itu. Makanya kita memilih republik. Gitu? Kita juga tidak akan memakai kata oligarki kekuasaan segelintir orang, karena bukan itu tujuan kita untuk mau merdeka ini. Kita ingin demokrasi, rakyat yang memerintah dirinya sendiri. Nah itu kata Hatta tahun 31. Kata oligarki, benar, oligarki dia pakai kata itu. Kemudian dihidupkan lagi sekarang tuh oligarki. Itu artinya menghidupkan Hatta sebetulnya. Oke. Ketika ada istilah itu, dia pakai itu istilah itu. Ketemu istilah itu. Jadi sebenarnya Bung Hatta ini pinginnya demokrasi ekonomi ya Gus ya? Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat. Nanti implikasinya ada ekonomi, ada politik nanti kan. Gitu. Soalnya kan kalau tidak salah kan Bung Karno juga mengatakan setidaknya negara ini besar itu ada 3 hal ya Gus. Rakyatnya bertuhan, yang kedua adalah kematangan politiknya, dan yang ketiga adalah demokrasi ekonomi yang dapat diakses melalui keadilan sosial itu tadi ya. Kira-kira itu impian itu. Impian, betul. Sedih banget impian ya. Tetap impian tuh. Tapi sangat bagus sekali ya impian itu ya. Sangat sangat rigid gitu ya. Maksudnya sangat indah gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Tapi ketika udah dapat kekuasaan bagaimana nasibnya? Betul. Masih melarat sih. Pelan-pelan Opi. Oh iya benar, pelan-pelan aja ya. Tapi menurut Gus Muh nih ya, mengenai demokrasi ekonomi per hari ini bagaimana ini Gus? Kita harus memanusiakan manusia, itu dia. Kita harus memanusiakan manusia. Oke. Dalam pikiran Hatta itu, demokrasi ekonomi itu tetap manusia yang dipandang. Jangan dipandang yang lain, manusia tetap dilihat. Karena kita subjeknya manusia tuh. Oke. Jadi subjeknya itu manusia, bukan ternak itu. Jadi manusia itu, kata Hatta itu tidak seperti ternak, ya beda ya. Iya Teo. Iya betul. Beda kan, kayak kucing tadi itu. Ada takarannya gitu ya Gus ya. Jadi beda. Makanya ketika ada orang berpikir, ada orang, maksudnya orang ini orang kolonial gitu ya. Dulu itu di Batavia
Hezbollah apa gitu, ada perdebatan tentang itu. Bahwa orang Hindia ini katanya cukup, ada satu koran terbit di Batavia, cukup hidup dengan 2,5 sen gitu. Udah cukup itu aja gitu. 2,5 sen. 2,5 sen. Jadi pemerintah itu ya udah gimana caranya ngasih 2,5 sen itu. Takarannya itu loh, manusia Hindia itu. Mendengar hal seperti ini, itu ada di daerah Daulat Rakyat nomor 75, bisa dicek. Di warung arsip masih ada itu. Saya kan punya warung arsip, Pak. Siap. Kalau baca aslinya itu ada di situ. Ingat aja nomor 73 atau 75 kalau nggak salah itu. Tahun 33 itu. Hatta marah sekali dengan itu. Marah sekali ya Gus ya? Nah, Sangat marah sekali dengan keadaan itu. tapi kan tahu sendiri marahnya Hatta tuh. Ya. Kalem. Kan beda sama Soekarno dong. Ya. Kalau Soekarno ya enggak setrika itu. Masih ingat tuh? Setrika yang dilingkis-lingkis itu. Ya, Inggris Amerika yang kita setrika ya. Hatta beda marahnya dia. Marahnya dengan menulis yang panjang dan dingin itu. Jadi menurut Hatta, cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir peternak. Itu loh Mbak, 2,5 sen itu. Artinya kita siapkan segitu. Tiap hari kita kasih makan begitu aja. Untuk hidupnya segitu. Segitu aja. Jadi tanggung jawab kita pemerintah itu ngasih makan 2,5 sen. Ya. Udah ditakar itu secara teknokratis itu loh. 2,5 sen. Kan itu yang dilakukan tiap hari oleh peternak kelinci, peternak ayam, peternak kambing, peternak sapi. Lihat, buka semua YouTube-nya mereka itu. Selalu tiap hari ngomong itu. Kontennya, YouTube-nya ngomong itu. Gimana makan kelincimu? Oh iya, ini takarannya kalau umur kelinci saya 2 bulan, tolong kasih makan pelet 100 gram sekali makan. Sehari. Bagi 2, model-model gitu. Hatta marah dengan begitu. Bukan itu tujuan kita untuk mencapai Indonesia merdeka. Bukan politik macam itu. Itu kan politik peternakan itu. Atau kata siapa namanya yang ada novelnya itu, Animal Farm. George Orwell itu. Pernah dengan novel itu? Mana baca ya? Saya belum Animal Farm itu. Udah lupakan. Jadi bukan hal itu yang kita inginkan kalau kita mau merdeka nantinya. Kan tahun 31, 30 berapa? 33. Ya. Kan belum, masih jauh. Bukan itu yang kita inginkan, kata Hatta itu. Yang kita inginkan adalah politik kemakmuran. Nah itu loh. Sekali lagi, ada yang disebut dengan politik kemakmuran. Apa itu politik kemakmuran? Nah, ada kan? Tak bacain ya. Boleh. Oke, monggo silakan Gus. Aduh. Gen Z dan milenium Kita seperti butuh kita tahu itu politik kemakmuran. Betul. Politik kemakmuran. Tidak menanyakan dengan berapa orang dapat hidup. Bukan dengan angka itu. 14.500. Berapa lagi? 25.000 berapa? Tergantung. Lupakan aja. Politik kemakmuran ini Daulat Rakyat nomor 75 paragraf ketiga dari bawah. Tidak menanyakan dengan berapa orang dapat hidup, akan tetapi dengan berapa mestinya orang dapat hidup selamat. Selamat loh. Politik kemakmuran mesti ditujukan supaya tercapai kenaikan standar penghidupan. Apa standar penghidupan itu? Supaya hidup itu tidak mempunyai pahitnya saja bagi dia, akan tetapi ada juga manisnya. Manusia tidak sama dengan binatang. Gitu. Maksudnya begini, Opi. Manusia itu kan punya cita-cita. Opi kan ada cita-citanya toh. Tadi Theo pengen ke Bali. Betul. Ternak nggak punya kayak gitu-gitu. Kan ada ongkosnya itu. Nggak mungkin 2,5 sen itu. Aku misalnya punya cita-cita, aku pengen membangun sebuah badan dokumentasi partikelir misalnya. Dan itu akan saya perjuangkan gitu kan. Nggak mungkin saya 2,5 sen hanya makan apa berak, makan tidur itu kan ternak loh itu, dan akan disembelih. Nah, Hatta tidak itu yang kita inginkan, kata Hatta, tapi politik kemakmuran. Dan jika ada orang berpikir seperti itu, nah Hatta punya istilah mundur
dengan kereta api ekspres tapi mundur tapi. Tapi mundur ya. Enggak wus maju itu. Wah, itu dia. Nah, Pakai istilah kereta api ekspres dari mana Hatta dapat? nah, ini kalau tadi kan jadinya bisa mungkin dibilang adalah mundur dengan kereta ekspres. Kereta Kita ekspres. mundur. Tapi kita kan sudah maju ya, jauh ini dengan pemikirannya Hatta. Berarti sekarang kita mengalami kemunduran dong Gus, karena kalau kita lihat kondisi sekarang ekonomi atau mungkin yang paling sederhana adalah indeks kebahagiaan deh. Semua diukur dengan angka. Setiap kita bekerja juga ya, itu ada angka nominalnya, UMR lah segala macam. Berarti Bung Hatta marah dong kalau ada Mestinya sekarang, kebahagiaan itu yang enggak apa-apa dengan angka, tapi mestinya kebahagiaan itu tujuan. Itu kan ada dalam Indonesia Raya toh. Masih ingat yang stansa 3 itu biasa toh. PDI biasanya mutar itu enggak? Kalau Betul, selalu ada kan, tiga stansa ada kan kalau PDI. liriknya itu kan. Ada Indonesia bahagianya itu. Ya, ada Gus. Beneran Theo ada. Beneran Gus. Karena itu kita play aja nih. Nah, coba di play. Ada Indonesia bahagia itu. Itu tujuannya Indonesia bahagia itu. Iya, tapi kan berarti Atau dalam bahasanya Hatta tadi itu adalah hidup yang selamat itu loh. Tahu kan hidup yang selamat kan bukan hanya kita makan supaya tidak mati gitu loh. Hidup yang selamat itu ya bahagia itu. bahagia. berarti kalau ada indeks kebahagiaan itu sesuai dengan mimpinya Bung Hatta. Tapi kalau ada UMR kadang kan itu berarti mengkotak-kotakan. Ada gap gitu. Ya, ada yang gap. tinggi, rendah Betul. gitu ya. Itu kan berarti hampir sama angka. Kita bahas tentang angka nih, karena kan tadi Ovi udah mulai menafsir ya. Makin pintar aja. iya kan? Kan katanya kita nggak boleh tuh. Itu kan prinsip peternakan sekali, animal farm tadi seperti novel kan. Lupakan saja novel itu. Enggak, komentari aja nggak apa-apa. Iya kan? Berarti ini UMR gimana tuh kalau Saya kan nggak bisa memvalidasi kalau itu kan katanya kekinian toh. Tugas saya itu memvalidasi omongannya Ovi gitu sama Theo. berarti nggak sesuai lah ya yang poin itu dengan mimpinya Bung Hatta, bahkan dengan apa yang ditulis di pikiran rakyat tadi. Daulat rakyat. Kedaulatan rakyat. Jadi Gimana, itu. Gus? Apanya tuh? Divalidasi dong. Kurang sesuai berarti keadaan sekarang dengan apa yang ditulis sama Bung Hatta. Ayo, sesuai apa enggak? Ayo. Ya menurut Gusmus Iya, kita gimana? kan nanya, Tadi kan udah didefinisikan oleh Hatta Iya, gitu iya. kan. Katakan Bahwa kuantitas bukan kuantitas sebenarnya. kita dianggap ternak apa enggak gitu loh. Seperti ternak apa enggak? Waduh. Pengen disambungin lagi tapi Kalau enggak ya berarti ya kita udah bahagia tuh sekarang gitu. tapi kok ragu gitu Gus? Ya, enggak. Kita bahagia dong tapi senyumnya kayak ragu ya. Ya kita harus bahagia tuh. Tetap harus bahagia kan. Ada pertanyaan lain Pak? Ada pertanyaan lain enggak gitu? Pertanyaan kita mah banyak ya Theo Banyak ya. banget. Theo. Apa Oke. Teh? Kamu tanya Teh. Kalau masalah urusan pajak ini gimana Gus? Pajak. Ya, soalnya angkanya ini kan juga 12% ya kalau tidak salah ya. Nah ini apalagi Apalagi ada mau isu-isu naik. mau naik ya. Betul. Ini gimana nih Gus menyikapi keadaan itu ya? Dicari dulu nih kira-kira mana nih yang pas. Ya itu kan dari- tugas saya apa gimana tadi? Validasi toh. Validasi. Dan mencocokkan dengan pemikiran Bung Hatta. Theo, saya tanya kamu, sama Ovi ya kalian. PDI Perjuangan ini alamatnya di mana sih? Di Ponorogo dong Gus. Ingat, perang Jawa itu meletus. Salah satu faktor utamanya adalah pajak. Hati-hati dengan pajak. Jangan ugal-ugalan gitu. Harus baca sejarah. Tahu perang Jawa kan? Yang di Ponorogo ya, tahu lah bang yang di Ponorogo. Bappenas dapat semua tuh, P3 dapat semua itu ya. Udah tulikan di sini tuh. Iya betul. Oke. Kan pernah seperti Java Orlok Mini gitu. Internal. Java Orlok itu meletus salah satunya karena pajak. Contohnya begini, ini kan zaman 18 berapa itu yang sholat maghrib itu loh. 1825 sampai 1830. Jadi model pajaknya begini. Jadi kalau belanja di Beringharjo, pulang ke Godean, itu semua keuntungan
si Mbok itu akan habis dilalap oleh pajak setiap pintu desa. Dan oleh VOC, oleh kolonial yang dipakai untuk menjaga pintu setiap desa untuk malakin orang itu orang Cina, Tiongkok, Tionghoa. Jadi diperalat bener supaya konflik terjadi. Makanya di Jogja itu nggak pernah akur itu. Orang Tionghoa itu setengah mati dapat hak milik tanah gitu. Karena dendam Java Orlok itu. Dan itu pemicunya adalah pajak. Hatta mesti baca ya, Indonesia Merdeka. Indonesia Free itu adalah pledoi Hatta ketika ditangkap tahun 25 ya. Barengan sama ini Indonesia Menggugat nih, ini kan IM semua sebelah sini ya. Ini OP. Ada Indonesia Menggugat, ada Indonesia Merdeka. Ini pledoi di depan hakim sidang. Nah, di Indonesia Merdeka pajak itu masuk, dibahas oleh dia. Pajak yang mencekik itu loh. Pledoinya Bung Hatta tadi itu ya? Pledoinya Bung Hatta. Okay. Di halaman 60 kalau nggak salah, ini terbitan Bulan Bintang ya. Dan itu mencekam istilahnya dia. Pajak itu buat kami itu mencekam sekali. Dan pajaknya itu misalnya gitu, coba ya bahasanya dia ya. Untuk Bumi Putra yang penghasilannya cuma berapa 225 rupiah dibandingkan dengan orang Eropa, pajak orang Eropa 10.000 rupiah itu disamakan gitu penghasilannya. Yuk kami akan habis kata dia, Bumi Putra yang ada di Jawa dan Madura gitu. Dan terkena beban yang sangat mencekam gitu. Dan karena golongan yang berpenghasilan rendah dan bangsa non Bumi Putra, dan itu tidak adil kata dia. Bayangkan orang yang pajaknya pengusaha besar gitu, penghasilan besar, sama petani kecil yang penghasilannya cuma 225 rupiah per tahun, itu disamakan gitu kan. 10%. Nyebut 10%. Pajak sekarang berapa naiknya PPN? Sekarang 11, ini rencana mau naik 12 Gus. 12 apa 15 ya? 12%. Oh terlalu banyak 15 ya. Itu pajak penghasilan sih yang 12% itu. Jadi maksud saya hati-hati dengan pajak itu adalah karena ini sensitif dalam sejarah. Iya. Bahkan orang-orang kayak Soekarno dan Hatta itu naruh porsi sendiri membahas tentang pajak itu. Karena simbol negara itu ada di pajak soalnya. Kalian bisa bayangkan ya, kasih bayangan ya. Ini pajak kita ini kemana sebetulnya? Oke, buat jalan raya, buat tol misalnya, pokoknya buat infrastruktur. Gitu. Apakah betul begitu? Contoh ya, dalam ekonomi. Jika pajak ini untuk infrastruktur macam jalan tol, maka perusahaan-perusahaan infrastruktur pasti sehat dong. Harusnya sehat. Nah, tolong admin dikasih lihat grafiknya dikasih lihat nanti ya. Iya, pasti. Grafiknya BUMN bernama Wika. Itu turun sahamnya itu 90%. Dan kalau naik lagi itu butuh 1.300%. Semua perusahaan BUMN infrastruktur yang ngurusi jalan tol, gedung-gedung macam-macam itu semuanya turun 90%. Minus. Turun 90%, Gus. Itu loh yang rame-rame, siapa namanya itu yang Mas Bro itu loh. Ya tuh? Mas Bro siapa aja ya? Yang lupakan. Jadi semuanya turun minus 90%. Dilihat aja grafiknya itu. Sahamnya itu hancur. Padahal kita punya infrastruktur, bangun tol sejauh gitu. Pertanyaannya, duit laba mereka kemana sebetulnya? Kira-kira kemana nih, Vi? Kira-kira kemana, Vi? Pilkada. Kalau dilupakan boleh. Oh iya. Tapi saya mau mengingat
Kalau kita ngebahas pajak ini mengingat kenaikan-kenaikan pajak ya, karena tadi menyinggung juga VOC itu di zaman dulu juga ada tuh kenaikan-kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat. Tapi apa sebenarnya motif adanya kenaikan pajak yang dilakukan oleh VOC? Apakah hanya ingin menyiksa rakyat kita ini? Iya. Atau ada kondisi-kondisi lain? Ratu Langi punya analisis. Gimana itu Gus? Pernah dengar Ratu Langi itu? Pernah dengar itu? Jalan Ratu Langi itu sebelah mana sih di Jakarta ini? Iya, Vi. Kamu berpikir, Vi. Jalan Ratu Langi sebelah mana sih? Samratulangi itu kalau nggak salah bandara bukan sih Gus? Enggak di Jakarta. Oh di Jakarta. Kayaknya di Menteng ini. Pakai Google Maps aja ya? Sebentar, Vi. Kamu di Jakarta berapa tahun sih, Vi? Kalau nggak salah itu di Menteng ini, sekitar Menteng ini loh. Kayak deket klinik kecantikan saya deh. Iya. Kayaknya Jalan Ratu Langi itu Masjid Mutia itu apa bukan itu ya? Gute itu sebelah mana sih? Kayaknya di sekitar itu lah. Jadi Ratu Langi itu punya analisis. Ketika perang Pasifik, sebentar. Oke, karena ini Hatta toh kita ngomong. Sebentar. Hatta ini sebetulnya punya hubungan erat dengan Ratu Langi, juga dengan tokoh Soekarno ini. Soekarno, salah satu orang yang dia kutip, kan ada 100 kutipan tokoh dari berbagai bahasa ada dalam buku ini. Iya. Upi, tahu nggak ditulisnya di mana ini? Ini ditulis di ruangan 1,5 kali 1,5. Lebih bersih kamar mandinya BKN ini. Di penjara Gus? Yes, Theo. Wah, luar biasa. Jadi ukuran penjaranya di Banceu itu, Bandung, itu 1,5 kali 1,5. Kandang kambing itu, bentar. Wah itu lebih luas dari kosan saya tuh Gus. Jauh Enggak, lebih luas dari kosan. lebih luas kosanmu. Iya betul. Dan lebih beradab. Betul. Jadi ini ditulis di atas, kan ada toiletnya tuh. Iya. Toiletnya kalau supaya tidak bau, pakai tutup kaleng itu loh. Apa ya? Itu kayak cat itu, kaleng gitu kan. Nah disitulah Soekarno menulis ini. Di atas dia berak, habis berak dia tutup, ya ini nulis di situ. Ini kutipan bukunya, saya pernah hitung. Saya memang gak ada kerjaan ya. 113 nama. Dan salah satu nama itu ada Ratu Langi di sini. Nah, Ratu Langi dia kutip di sini khusus tentang pertanyaan tadi itu. Kenaikan pajak. Tentang bukan cuma pajak, tapi kapital asing itu loh. Oh, oke. Kemana pajak itu? Gitu. Kemana pajak itu? Itu dibawa semua keluar. Makanya ekspor kita itu lebih besar daripada impornya. Kemana ekspornya? Ya keluar, tapi nggak kembali. Terbesar di pemerintahan yang ekspornya terbesar waktu itu kata Soekarno adalah Hindia Belanda ini. Dan nggak pernah kembali modal itu. Nah dalam bahasanya Ratu Langi 28 itu 90% modal itu keluar semua. Hanya sisa 10. Maka kata dia, tidak mungkin negara ini bertahan di perang Pasifik. Pasti kalah kata dia. Nah, Karena apa sumber daya kita? Nggak ada sumber dayanya, kropos. Kropos. Untuk apa di sana? Ya untuk membiayai semua direktur-direktur perusahaan. Jadi kemana pajaknya? Yuk sana. Semua keluar. Untuk apa? Istilahnya dia Ratu Langi itu membiayai para direktur. Membiayai para direktur perusahaan. Ya. Makanya pegawai pajak itu harus mahal. Ya. Berapa gaji pegawai itu? Paling tinggi tuh, paling bonafit, kelas paling tinggi tuh. Oke, berarti itu tadi hanya untuk memperkaya segelintir orang saja berarti ya Gus ya? Motifnya apakah itu Gus? Yang VOC tuh? Iya. Pertanyaannya kolonial tuh? Iya. Ya memang untuk memperkaya mereka tuh. Cuma sedikit yang tersisa di sini. Hanya untuk membiayai militer. Hanya untuk membiayai militer. Supaya kuat apa? Kuat melakukan aksi polisionil itu loh. Memenjarakan orang, membangun apa? Camp pembuangan gitu segala macam. Bovendigul dibangun dari apa coba?
Ya, tapi kita harus garis bawahi ya. Iya, Ini oke. adalah motif waktu dulu kan. Dulu. Iya, kolonial. Kolonial, memenjarakan orang itu Betul. membangun postur militer. Jadi Karena kenaikan. tanpa militer itu nggak bisa modal dijaga. Modal harus dijaga oleh militer. Nah, ingat lagi kata-kata Hatta tadi itu, namanya kapital kolonial itu. Bagaimana beroperasi itu, Hatta pernah mengulasnya sejarahnya itu di Daulat Rakyat. Ya, pekan Bung Hatta agak berat ya. Berat banget ini, Agak luar berat biasa ini. Pemikiran-pemikirannya soalnya. Betul. Apalagi kita bicara tentang ideal-idealnya Iya. itu ya. Masih ada pertanyaan atau udah nggak ada nih? Apa? Ada. Karena kalau saya relate ke zaman sekarang aja ya. Karena kan ini adalah ekonomi kerakyatan. Kalau sekarang kita lihat kan pemerintah ini gencar sebenarnya untuk meningkatkan produksi kita. Karena nanti ujung-ujungnya supaya kita tidak berarti kita biar bangga lah membeli produk-produk kita, menumbuhkan cinta dan bangga terhadap apa yang kita buat. Betul. Ini bisa nggak itu menjadi semacam untuk meningkatkan ekonomi kita sendiri gitu? Buat Jadi, siapa? cintailah produk Indonesia cinta gitu produk ya. Indonesia. Buat siapa itu? Buat kita. Hah? Buat kita. Betul. Betul begitu. Iya. Kalau menurut saya sih asumsi. kalau menurut saya betul ya. Cintailah produk Indonesia gitu. Cintailah produk Indonesia. Semoga benar gitu ya. Dulu ada juga istilah di zaman Orde Baru tahun 90-an. Seperti itu juga, Gus. Berarti konsepnya hampir mirip Ya, atau gimana? namanya ACI, Aku Cinta Indonesia. Oh. Cinta Indonesia. Sekarang Bersama yayasan-yayasannya. Itu. Ya toh? Orde Baru, orde yayasan itu. Nah, itu dia. ACI. Aku Cinta Indonesia juga ada jargon itu kan. Itu jargon bukan jargon baru itu. Itu jargon tua. Orde Baru memproduksi itu masif, massal. TVRI itu di mana-mana itu ACI. Saya kan mengkliping soal itu toh. ACI. tapi memang ini Jadi ya, kalau suaranya Theo masih begitu tadi, makanya saya ya semoga saja. Karena saya udah tahu arahnya kemana toh. Theo agak sedikit ini deg-degan ya. itu dia Gimana, Gus, Theo? itu dia Gus. Karena apa ya? Keadaan-keadaan sekarang dengan dulu itu selalu berulang gitu ya Gus ya. Iya, sejarah Sejarah memang itu selalu berulang ya. Polanya yang enggak, sejarah enggak berulang Theo. Polanya. Oke. Sejarah enggak berulang. Kalau ya, misalnya ini enggak mungkin berulang besok. Polanya yang berulang. Polanya berulang. Hanya pola. Nah, cara kita itu adalah belajar membaca pola itu loh. Membaca pertanda itu loh. Iya. Supaya menjadi menarik dihubungkan dengan sekarang kan. Iya, soalnya kita tadi kan bicara tentang VOC, ekonomi dan lain sebagainya, autokrasi dan pajak ya tentunya. Iya. Itu relate banget Taufik per hari ini. Masa sih? Kenapa ya? Masa sih? Masa sih ya? Iya. Kok bisa ya? Ya. Ada cocokologinya atau gimana ini ya? Nggak mungkin cocokologi karena ada Daulat Rakyat kan ada. Kan nggak mungkin nggak ada itu. Kalau tidak ada di perpustakaan nasional, ada di warung arsip masih ada kan? Wes siap. Ada itu, Vi. Tapi emang Ada masih berulang korannya. ya? Ya, masih. Polanya berulang Polanya ya. berulang berarti. Polanya berulang. Memenjarakan orang yang kritis, tetap selalu ada itu. Modal dijaga oleh militer itu ada, selalu ada. Tanpa dijaga militer susah dia. Nah itu tadi, tapi ini kan kapital kolonial. Menurut kalian berulang nggak? Gitu loh. Ya kalau melihat dari Tentara pedagang saudara berseragam tadi berulang apa enggak? ya Theo, kamu jujur aja Theo. Masa milenial takut-takut? ya kalau menurut saya sih ya berulang sih Gus ya. Terus terang saja berulang seperti ya tadi itu yang dijelaskan oleh Gusmuh ya mengenai autokrasi, terus pajak naik dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu. Yang tentara pedagang tadi tuh Iya betul. sama saudara berseragam. Betul. Saya ada beberapa itu ada backing itu betul itu Gus. Betul ya. Saya senang sekali saya. Artinya Malah apa? justru saya yang Artinya apa yang verifikasi ini. saya pelajari itu bukan. Theo bisa nangkepnya dengan baik sekali dan jernih, clear. Gitu. Waduh, ini saya bahaya nggak nih ya? Makasih Theo ya. Makasih banyak. Artinya dirimu memahami apa yang saya apa yang saya jelaskan itu. Waduh, saya jadi pemverifikasi nih. Ngeri saya ini. Validasi. Alhamdulillah. Kalau Bung Hatta ini pasti kan kita akan selalu ingat ada Bung Karno gitu.
Mereka benar-benar tidak bisa dipisahkan ya. Betul. Mereka juga adalah orang-orang yang bisa, Ovi. Siapa bilang nggak bisa dipisahkan? Oh, mereka berpisah kok. Tapi mereka tetap bersahabat. Iya. Dalam politik mereka berpisah, tapi dalam persahabatan mereka tetap menjalin persahabatan. Salah satunya ini. Ya, tadi kan, tahu kan? Ini majalahnya siapa? Soekarno. Betul. Ada namanya juga. Orang banyak yang nggak tahu majalah ini bahwa yang ini kan reproduksi, bukan asli kok ini. Walaupun dibuat seasli mungkin gitu. Ya. Orang banyak terkecoh, para penjual lawasan itu loh di Tokped sama Shopee segala macam itu. Asli. Ternyata ini repro. Yang repro itu adalah ketua proyeknya, pemprakarsanya itu Noto Sutarjo. Noto Sutarjo minta validasi kepada Hatta. Nah, jadi ini sebenarnya produknya Hatta. Walaupun mereka bertentangan dan pernah menyindir sedikit Soekarno sebagai calon fasis gitu misalnya, tetap menaruh respect terhadap tokoh besar itu. Soekarno kan meninggal 70, Hatta kan 80. Tahun 77, ini kan 19 November 77. Yeah. Hatta ngasih sambutan. Itu kasih sambutan. Apa di situ? Yang paragraf pertamanya Mbak Opi? Paragraf pertama ya, nih. Coba ya. Saya sambut dengan hati tulus jasa saudara melakukan reproduksi in extenso pustaka-pustaka lama yang sangat berharga seperti majalah Daulat Rakyat, majalah Persatuan Indonesia, majalah Pikiran Rakyat, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Hatta, ini adalah pusaka. Kayak keris itu loh, Mas. Iya. Ya. Kalau sekarang itu lebih ke kodam mungkin, bukan ya? Apa? Kodam. Kodam itu gimmicknya. Oh, gimmicknya. Nah, Oke. Yang filenya itu, pusakanya itu. Soalnya per hari ini banyak yang cek kodam di TikTok, Gus. Itu gimmicknya, itu ritusnya. Oh, ritusnya. Kan beda toh, ritus untuk pusaka itu. Kayak kita ini ritusnya, mendiskusikan pusaka. Pertanyaan saya adalah, kemana pusaka-pusaka ini ketika misalnya undang-undang yang menyingkirkan kaum marhaen itu sedang dibahas gitu. Dikemanakan gitu. Nah, ini pertanyaannya tuh. Contohnya apa? Ya Omnibus Law itu misalnya. Yang menyingkirkan orang-orang di hutan itu loh. Menyingkirkan petani gitu, kaum melarat itu loh. Dikemanakan pusaka ini? Ditaruh di mana sih? Dibuka apa enggak pikiran rakyat? Dibuka enggak Indonesia menggugat, daulat rakyat, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka gitu kan. Kalau kita tapi kan Hatta nyebutnya pusaka. Jangan-jangan cuma Hatta sendiri yang nyebut kan. Sementara kita yang hari ini enggak menganggap ini pusaka. Buktinya enggak dikupris tuh. Waduh. Buktinya enggak dikupris. Di mana kebijakan-kebijakan pemerintah? Pas membuat sebuah kebijakan untuk umum macam undang-undang itu untuk masyarakat, apakah pernah dihadirkan pusaka-pusaka ini gitu, sebagai filter? Paling tidak pertanyaan saya itu adalah apa yang dilakukan oleh saya dibantu apa itu? Yang itu loh, yang Pancasila itu loh, badan apa namanya? Yang ideologi Pancasila itu. BPIP bukan, Gus? Bukan PDIP tuh. Oh, BPIP. Apa? BPIP. Paling enggak lembaga itu misalnya memfilter ini undang-undang sesuai dengan sudah dengan Pancasila apa enggak sih? Supaya ada kerjaannya toh. Supaya kelihatan kerjaannya itu loh. Dalam isu besar itu BPIP misalnya itu ada dia memfilter gitu. Kan cara memfilter, wah, Omnibus Law misalnya keluar, BPIP langsung. Apakah dia melanggar Pancasila apa enggak gitu. Asas yang mana dia langgar gitu. Mestinya itu yang dikerjakan BPIP. Tapi tidak kemudian dibully oleh netizen itu kerjaannya apa BPIP. Memang kantornya di mana sih? Saya tahu kantornya di mana. Tapi saya cek Google aja deh biar pasti. Entah, kamu kerja di BPIP apa enggak? Enggak ya?
Bukan. Udah loh, Pit. Kalian tutup aja nanti yang ngawur kemana-mana. Ya. Ya. Udah, tutup aja lah ngawur nanti ya kemana-mana. Benar-benar ini podcast yang bisa ditelaah oleh semua sobat yang menyaksikan. Betul. Dan tentu saja karena ini edisi spesial Pekan Bung Hatta BKN PDI Perjuangan, saya Ovi bersama Grateo. tentunya bersama Muhyiddin Dahlan. Iya, Gus Mu. Berharap ya kita semua pasti punya harapan yang sama untuk diskusi ini bisa memperdalam dan memberikan Tapi ingat ya, pemahaman saya bukan baru. sejarawan loh ya. Saya dokumentator partikelir. Dokumentator. Bukan akademisi saya. Iya. Ya makanya omongannya kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin diulang lagi, Bu. Iya. Saya Dokumentator partikelernya harus ditekankan. Bukan begitu, Gus? Bukan sejarawan saya. Iya. Dan itu nanti pokoknya kita akan kembalikan lagi ke yang menyaksikan tayangan ini seperti apa dan tentunya bisa memberikan pemahaman baru khususnya tentang nilai-nilai perjuangan yang pernah dituangkan dari pikirannya Bung Hatta. Betul banget, betul banget. Sampai jumpa kalau gitu ya di episode yang lainnya. Kita bertemu dengan topik dan bahasan seru menarik lainnya di YouTube yang sama. Bye. Ya. Ini enggak. Oh gini juga bener. Oh iya. Oh, gitu. Siap. Ayo, Bi. Oh, iya. Oke.